Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Widianto SPD. Saya seorang guru di SD Negeri Bakung Temenggungan, Kecamatan Balungbendo, Kabupaten Sidoarjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tahun 2022. Hari ini 5 Oktober tahun 2022, saya akan melakukan uji kinerja pembelajaran di kelas 6 semester 1. Berikut video pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran di kelas 6 ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Kenapa ya tidak masuk? Karena sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Silakan Mbak Naila memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya, untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa dan negara, silakan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, sejarah merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, marilah. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, seperti biasanya kita melakukan pembiasaan yaitu literasi. Silakan dikeluarkan buku paketnya, dibaca halaman. Rambu lalu lintas, mengapa rambu lalu lintas itu dibuat, siapa pembuat penemu rambu lalu lintas. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks eksplanasi, ya. Kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Silakan. Penjelasan, ya. Kita kalimat efektif. Apa itu kalimat? Kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan nah, jadi sekarang belajar tema 3, subtema 3 BD. Nah, tapi sebelumnya saya minta kalian berkonsentrasi terlebih dahulu, ya. Semuanya konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Seperti biasanya, kalau sudah konsentrasi, coba sekali lagi belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Dari sini, ayo menjadi penemu. Kemarin kan kita sudah belajar juga tentang penemu dunia, ya. Sekarang diperhatikan. Di sini tokoh-tokoh penemu dunia, siapa yang tahu ini?
Tahu nggak? Apa tahu? Tahu. Siapa ini? Ini siapa? Ini penemu siapa? Penemu apa? Penemu musik. Kemudian yang ini? Dan ini siapa penemunya? Penemu apa? Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan. Juga terima kasih Mbak Alicia. Bagaimana di sini nanti ada beberapa kata ya yang mungkin kalian itu merasa bacanya itu agak aneh. Contohnya gini, kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan. Tahukah kamu siapa yang nemuin? Nah, itu kan bahasa-bahasa yang kita anggap agak kurang baik ya. Artinya itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Nah, kata-kata yang seperti ini dinamakan kata tidak bagus. Sedangkan apa yang dinamakan kata bagus? Siapa yang tahu apa itu kata bagus? Ada yang tahu tidak? Apa itu kata bagus? Siapa yang tahu? Mungkin ada yang tahu. Silakan Adira. Oke, terima kasih Nadira. Kata Nadira, kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah yang telah ditentukan atau kaidah. Sekali lagi, manakah yang termasuk kata baku? Aktif sama aktif. Aktif sama aktif. Yang atas sama yang bawah. Coba diperhatikan kapan kata baku digunakan. Kata baku digunakan ketika kita menggunakan kosakata baku untuk menulis surat resmi, katanya Vanessa tadi, betul. Kemudian kita berpidato di acara formal, ya, itu harus menggunakan kata baku. Kemudian kita menyusun karya ilmiah, menyusun buku, harus menggunakan kata baku. Mengapa kita harus menggunakan kata baku? Agar apa? Ayo, mengapa kita harus menggunakan kata baku? Agar mudah dipahami. Oke, betul lagi tepuk tangan untuk Aziz. Digunakan untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kalau semuanya menggunakan kata baku itu bagus, kerjakan secara berkelompok. Silakan dibaca KPD-nya. Dari KPD tersebut kalian kerjakan, diskusikan secara berkelompok tentang lalu lintas. Kemudian temukan kata tidak baku dan kalimat yang tidak efektif dalam teks lalu lintas. Kemudian tuliskan dalam tabel 1.1. Setelah itu presentasikan hasil temuan kalian di depan kelas. Itu yang tabel titik 1.1. Kemudian ada LKPD yang kedua, yaitu tabel titik 1.2. Kalian buat peta konsep terkait dengan rambu lalu lintas. Siapa penemunya, apa manfaat penciptaan rambu lalu lintas, kemudian alasan apa menciptakan rambu lalu lintas, kemudian kalian isi di kolom tersebut. Setelah itu silakan kalian presentasikan di depan kelas. kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD 1.1. Kosakata baku, melihat. Perbaikan kosakata baku, melihat. Kalimat tidak efektif. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kalimat efektif. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nemuin, menemukan. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Kalimat efektif.
tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Sistem kalimat tidak efektif. Sistem lampu lalu lintas, kalimat efektif. Sistem lampu lalu lintas. Enggak, tidak. Kalimat tidak efektif. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Kalimat efektif. Ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Ada pertanyaan? Apa yang dimaksud kata baku? Kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Betul? Siapa? Kalau angkat tangan dulu baru bertanya. Silakan kelompok 3. Silakan bertanya, disiapkan pertanyaannya. Ayo, silakan ada yang bertanya. Silakan, siapa? Panggil namanya Pak. Aisyah. Apa itu? Kata tidak baku. Ayo Bapak, itu kata tidak baku. Silakan dijawab. Kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi yang kalian paparkan tadi, kelompok 1 paparkan, ada berapa kata baku di situ? Mbak? Ada yang tidak baku, ada berapa kata tidak baku di situ? Ada 4 kata tidak baku. Dari kata tidak baku yang dipaparkan sama kelompok 1, adakah kelompok 2 dan 3 yang tidak sama? Adakah kelompok 2 dan 3 menemukan kata tidak baku selain dengan yang ditemukan dari kelompok 1? Ada nggak? Ada? Ada tidak? Tidak ada. Berarti sama. Oke, kalau sudah sama silakan diakhiri, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk silakan siapa yang mewakili? Siapa? Ya, silakan. Kelompok 1 dan kelompok 3 silakan siapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tata konsep 1.2 rambu lalu lintas kementerian Agama. Manfaat penciptaan rambu lalu lintas. Apa tidak terjadi kecelakaan di jalan raya? Alasan menciptakan rambu lalu lintas: membantu masyarakat agar tidak kesusahan saat mengemudi di jalan raya. Kesimpulan: dengan adanya rambu lalu lintas, mengemudi akan mengikuti peraturan di jalan raya dan membuat pengguna jalan terhindar dari kecelakaan. Ada yang bertanya? Agar tidak terjadi kecelakaan. Apa? Makna warna. Ya. Apa makna warna lampu lalu lintas? Ayo, silakan dijawab, Pak. Kan ada warnanya itu lampu lalu lintas. Ayo, warna apa? Merah artinya apa? Merah artinya berhenti, kuning artinya berhenti, Ya. kuning artinya berhati-hati, hijau artinya berjalan. Ya, salah. Sampaikan oleh kelompok 1 tadi menyampaikan apa? Penemunya siapa? Lampu lalu lintas. Apa lampu lalu lintas? Manfaatnya apa? Kemudian apa sebab ditemukannya? Sudah sesuai? Oke, sudah sesuai, Pak. Silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tapi di 1.1 ini ada 4 kalimat atau 4 kata tidak baku. Yang pertama adalah melihat. Kata bakunya melihat. Kemudian nemuin. Kata bakunya menemukan. Sistem. Kata bakunya sistem. Enggak. Kata bakunya di situ ada 4 kata baku dan 4 kata tidak baku dan juga perbaikan katanya. Kemudian kalimat tidak efektifnya, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita semua, kalau kita jangan pakai semua, ya kita itu berarti semuanya ini ya. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Tahukah kamu siapa yang nemuin? Berarti yang betul. Tahukah kamu siapa yang menemukan?
sistem lalu lintas. Yang betul adalah sistem lalu lintas. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Karena yang benar menjadi ia tidak ingin kejadian itu terus berulang. Itu di LK 1.1. Kemudian di LK 1.2 rambu lalu lintas. Ini rambu lalu lintas ya, penemunya siapa? Gareth Augustus Morgan. Manfaat penciptaan lampu lalu lintas apa? Agar tidak terjadi kecelakaan. Sesuai dengan bacaan ya. Alasan penemu menciptakan lampu lalu lintas apa alasannya? Agar pengguna jalan lebih aman dan lebih berhati-hati. Kesimpulannya apa? Penemuan lampu lalu lintas sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan. Oke, itu LKPD 1.2 sudah kita bahas ya, sudah kita simpulkan. Kemudian anak-anak dalam melakukan perjalanan ya, pastinya kita harus mematuhi peraturan yang ada di jalan. Karena mematuhi perhatian itu merupakan sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa Mas Akbar tanggung jawab itu, Mas? Ayo Mas Akbar jawab. Apa itu tanggung jawab? Kenapa kok gitu? Kenapa Mas? Apa itu tanggung jawab? Siapa yang tahu? Apa tanggung jawabnya Mas? Sesuatu yang harus kita kerjakan atau yang dimaksud dengan kewajiban apa itu tanggung jawab? Sesuatu yang harus kita kerjakan, sesuatu yang harus kita lakukan itu namanya tanggung jawab. Ya. Kemudian tanggung jawab kita itu harus dilakukan di mana saja, termasuk di jalan raya. Coba perhatikan di sini. Kembali lagi ke slide ya. Tanggung jawab itu harus kita lakukan di manapun, di sekolah, di rumah, di jalan raya, dan sebagainya. Di sini coba perhatikan ada gambar. Ada gambar. Perhatikan. Gambar itu. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, yang ini gambar apa? Lampu lalu lintas. Nanti disebutkan sama-sama. Yang merah artinya apa? Kuning. Hijau. Sudah paham? Oke, coba. Ini ada beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya saya minta sekali lagi konsentrasi. Selanjutnya, coba perhatikan ini gambar apa selanjutnya? Kemacetan ya. Ini mana ini? Mas tahu nggak di mana itu? Perimanan Fitrian itu setiap pagi Pak Ferry kalau berangkat sekolah mesti macet ya. Oh dari sini ini gambar apa ini juga? Kalau yang ini gambar apa? Ya, ini di mana? Benar nggak ini berhentinya? Nah, karena tidak boleh melewati ya, seperti ini. Nah, di situ yang depannya garis-garis itu namanya apa? Zebra cross. Apa fungsinya zebra cross itu? Untuk orang menyeberang jalan. Ya. Ini gambar apa ini? Tilang. Kenapa kok ditilang? Karena ditilang itu karena biasanya melanggar lalu. Kalau berkendara itu apa saja yang dibawa? Ya pada perhatikan. Ada. Coba dilihat ini orangnya bawa apa ini? Helmnya sudah bawa. Surat-suratnya? Ditilangnya kenapa? Karena ini duduk di depan ini tidak boleh seharusnya ditilang. Terus mungkin saja ini tidak membawa surat izin mengemudi atau surat tanda nomor kendaraan atau SPNK. Coba perhatikan video berikut ini.
Coba ini siapa pernah tahu ini kejadian terjadi di samping rumahnya siapa ini? Ini adalah sekolah yang raya UGT tercebur di sungai pinggir Jalan Raya Bagung Temanggungan, Balongan, Kabupaten Sidoarjo. Mobil warna putih yang dikemudikan Akibin Ferdian, warga Balas Lumprik, di kota Surabaya itu sampai tenggelam dan baru berhasil dievakuasi pada Rabu siang. 8. Coba analisis. Ini apa penyebabnya ya? Mobil itu bernomor 1801 DT tercebur di sungai pinggir Jalan Raya Bagung Temanggungan, Balongan, Kabupaten Sidoarjo. Mobil warna putih yang dikemudikan Akibin Ferdian, warga Balas Lumprik, di kota Surabaya itu sampai tenggelam dan baru berhasil dievakuasi pada Rabu siang, 8 Juni 2022. Beruntung pria 39 tahun itu selamat. Dia hanya mengalami sejumlah luka dan sudah menjalani perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan tersebut. Ceritanya, pada Selasa malam 7 Juni 2022, korban sendirian mengemudikan mobil melintasi Jalan Raya Balongan arah barat atau arah Mojokerto ke Surabaya. Diduga karena lelah dan kurang konsentrasi, mobil oleh ke kiri menabrak rambu lalu lintas di pinggir jalan, lalu tercebur ke dalam sungai. Saat mobilnya tercebur di sungai, korban berhasil keluar dari mobilnya. Dia menyelamatkan diri, sementara mobilnya tenggelam di dasar sungai. Kanit Gakum Satlantas Polresta Sidoarjo, AKP Sugeng Sulistiono mengatakan, awalnya ada informasi mobil korban sempat bertabrakan dengan truk. Namun setelah melakukan penyelidikan, ternyata murni kecelakaan tunggal. Ternyata mungkin ada banyak faktor. Apa penyebabnya biasanya? Kebanyakan kecelakaan terjadi karena pengendara tidak bertanggung jawab serta lalai akan kewajibannya sebagai pengendara. Hanya kalian dimanapun kalian berada harus bisa bertanggung jawab. Apalagi kalau di jalan raya. Karena apa? Kalau kita tidak bertanggung jawab di jalan raya, maka itu akan membahayakan diri kita sendiri dan juga membahayakan orang lain. Nah, sekarang dari permasalahan tersebut ada permasalahan. Apa saja contoh tindakan yang bertanggung jawab di jalan raya? Kalian harus memecahkan ini. Apa saja contoh tindakan yang tidak bertanggung jawab di jalan raya? Apa akibatnya bila setiap orang tidak bertanggung jawab di jalan raya? Nah, sekarang tadi Pak Ferry sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok. Sekarang kalian kerjakan LKPD terkait dengan apa saja contoh tindakan bertanggung jawab, apa saja contoh tindakan yang tidak bertanggung jawab, kemudian apa saja akibatnya jika kita tidak bertanggung jawab. Silakan dikerjakan LKPD ini 1.3 ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Saya bagikan, saya dipresentasikan ke depan. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Jangan lupa tulis nama kelompok. Silakan diskusikan. Silakan dimanfaatkan bahan ajar yang sudah diberikan sama Ferry tadi ya. Manfaatnya.
Mengikuti ramah lalu lintas. 4. Berkendara pada lajur jalan yang telah ditentukan. 5. Berkendara menggunakan pelanggaran dan pelanggar hukum. Ada yang ditanyakan? Apa fungsi Pertanyaannya keras Pak, mas suaranya mas. apa fungsi Apa fungsi SIM dan STNK? Jawabannya apa? Harusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok jarak dan kecepatan standar. Sekarang tindakan yang tidak bertanggung jawab apa saja? Tidak berhenti saat lampunya berwarna merah. Apalagi ya sis? Tidak bertanggung jawab sis. Tidak memiliki surat yang lengkap. Apa? Kita harus menaati peraturan lalu lintas. Kita juga harus bertanggung jawab terhadap apapun yang kita lakukan, baik di rumah, di sekolah maupun di jalan raya. Oke anak-anak, sekarang saya mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah jelas mengenai pembelajaran hari ini? Sudah. Kita tadi sudah belajar apa saja? 1. Kata baku. Terus kalimat efektif. Terus sikap bertanggung jawab di jalan raya. Akibatnya kalau kita tidak bertanggung jawab di jalan raya. Nah, sekarang Pak Ferry ingin tahu sejauh mana kemampuan kalian. Pak Ferry akan memberikan soal evaluasi. Ya, silakan dikerjakan 10 soal secara individu, tidak boleh berdiskusi. Ya, silakan dimasukkan semua bukunya, dikeluarkan peralatan.
dikumpulkan ke kelompok nanti saya ambil. Silakan. Nomor absen 1. Silakan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, lanjut, ayo, 8, Baik anak-anak, sudah selesai semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam materi. Salah satunya yang pertama adalah kita belajar tentang kata baku, kata tidak baku. Kemudian kita juga belajar tentang kegiatan tanggung jawab yang dilakukan di jalan raya. Ya, kewajiban yang kita lakukan saat kita menjadi pengendara. Nah, sekarang Mas, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi tema 3, subtema 3, PB5, yaitu tentang manfaat dari penemuan-penemuan yang ditemukan oleh tokoh dunia. Apa saja itu manfaat dari radio, manfaat listrik, manfaat televisi, manfaat komputer dan sebagainya. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan kali ini, bagaimana perasaannya? Senang. Presentasi senangnya ya. Jadi diskusi senangnya. Jadi pada pertemuan selanjutnya akan saya memberikan materi lagi dengan program atau model pembelajaran diskusi ya, biar kalian senang. Oke anak-anak, sudah paham untuk materi pada hari ini? Sudah. Kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Iya. Saya kira cukup pertemuan pada pagi hari ini. Silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siapa yang dipimpin doa? Silakan. Terima kasih baik anak-anak. Semoga pertemuan hari ini bisa menjadikan ilmu bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.